Safitri dari kelas 3 D4 EB. Jadi di sini saya akan membuat video tentang integrasi numerik. Ya, jadi ada dua topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah metode Simpson 1/3 banyak bias, dan yang kedua adalah metode Simpson 3/8 satu bias. Nah, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang metode Simpson. Pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pengertian integral. Lalu yang kedua adalah integrasi numerik. Apa itu integrasi numerik? Dan yang ketiga adalah metode Simpson 1/3 banyak bias. Dan yang keempat adalah metode Simpson 3/8 satu bias. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian integral terlebih dahulu. Jadi, integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Bentuk umumnya adalah seperti ini, dapat dilihat I sama dengan integral batas A sampai B fx dx, di mana A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Lalu pembahasan kedua adalah masalah integrasi numerik. Jadi metode integrasi numerik adalah suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang waktu yang diberikan. Integrasi numerik dapat digunakan apabila yang pertama, integral tidak dapat atau sukar diselesaikan secara analisis. Lalu yang kedua, fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, tapi secara numerik dalam bentuk angka. Nah, penggambarannya seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi yang akan kita cari adalah bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir tersebut terdapat huruf I. Jadi dari bentuk integral yang tadi kan I sama dengan integral fx dx. Nah, jadi I-nya adalah bagian yang diarsir dan batas atas batas bawahnya adalah A dan B tersebut. Nah, langsung masuk saja ke metode Simpson 1/3 banyak bias. Jadi, metode ini digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih teliti menggunakan polinomial dengan order yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, maka luasan dibagi menjadi beberapa bias kecil seperti contoh ini. Jadi, ada banyak garis-garis FA, F1, F2, dan seterusnya sampai batas SD. Nah, lalu untuk mencari delta X-nya, kita dapat mengurangi B dengan A dibagi dengan N. Nah, lalu untuk menghitungnya, rumusnya adalah seperti ini. I sama dengan I1 plus I2 plus I3 ditambah seterusnya sampai IN, dan integral fx dx sama dengan delta x per 3 dikalikan FA ditambah FB ditambah 4 sigma fx ganjil dan ditambahkan 2 sigma fx genap. Jadi jika akan menghitung menggunakan metode ini, rumus yang digunakan adalah yang ada di dalam kotak. Nah, pasti ada perbedaan perhitungan antara nilai SK dengan nilai perhitungan. Jadi nilai SK itu adalah nilai pada saat dihitung menggunakan integral
biasa, tidak menggunakan pendekatan ini. Jadi untuk mendeteksi persen errornya bisa dengan cara seperti ini. Mutlak nilai SK dikurangi nilai perhitungan dibagi nilai SK dikali 100. Kemudian langsung saja masuk ke contoh soal Simpson 1/3 banyak bias. Jadi ada soal seperti ini. Bila diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dengan batas atas 4 dan batas bawah 0, selesaikan soal dengan metode Simpson 1/3 banyak bias. Bagaimana caranya? Nah, jadi pertama kita harus mencari nilai SK-nya terlebih dahulu. Tadi diketahui soal adalah fx sama dengan x pangkat 3. Maka cara menghitung SK-nya adalah menyelesaikan dengan integral. Jadi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 x pangkat 3 dx. Lalu x pangkat 3 menjadi x pangkat 4 dibagi 4. Dan setelah itu kita memasukkan batas atas dan bawah ke x. Jadi seperti 0 pangkat 4 dikurangi 4, dibagi 4. Lalu yang selanjutnya adalah 4 pangkat 4 dibagi 4 seperti itu. Dan hasilnya nanti akan 64. Setelah ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita menghitung dengan metode Simpson 1/3 banyak bias. Jadi caranya seperti ini. Pada soal diketahui fx sama dengan x pangkat 3, maka caranya yang pertama adalah kita harus mencari delta x terlebih dahulu, di mana delta x tadi adalah b min a dibagi n. Nah, jadi seperti ini, 4 dikurangi 0 dibagi n-nya berapa. Di sini n-nya ada 8. Lalu hasilnya adalah 1,333. Nah, lalu cara mencari I-nya itu dengan delta X per 2 dikali FA ditambah FB ditambah 4 sigma Fx ganjil dan 2 sigma Fx genap. Lalu dimasukkan delta X-nya 1,333 dibagi 3 dikali FA-nya 0, FB-nya 64. Lalu 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 3. Dan hasilnya adalah 53,32. Lalu kita harus menghitung errornya karena pasti ada perbedaan. Nah, caranya adalah persen error sama dengan mutlak nilai SK dikurangi nilai perhitungan dibagi nilai SK kali 100. Nilai SK-nya adalah 64. Perhitungannya adalah 53,32 dibagi 64 kali 100 dan hasilnya ada error sebesar 16,687%. Nah, selain cara seperti ini, ada juga cara pemrograman. Jadi programnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini untuk fungsi returnnya dibuat seperti ini. X kali X kali X, kata tadi X pangkat 3. Lalu kuncinya di sini adalah di driver program ini. Jadi lower limit adalah batas bawah, tadi 0. Dan super limitnya adalah 4. Lalu n-nya di sini saya buat 24 karena banyak bias.
Dan jika program ini disimulasikan, maka hasilnya akan seperti ini. Sini saya menggunakan localhost dan saya klik hasilnya 1.3 banyak bias. Nah, maka hasilnya akan 64, sama dengan hasil nilai SK-nya tadi. Lalu kita lanjut di metode Simpson 3/8 1 bias. Nah, metode ini digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih teliti menggunakan polinomial Lagrange order 3. Dalam metode ini digunakan polinomial Lagrange order 3 yang melalui 4 titik untuk integrasi. Nah, jadi ada 4 titik di sini, yaitu FA, lalu F1, F2, dan FB, di mana FA dan FB adalah batas-batasnya tadi. Dan delta X dapat dicari dengan B min A dibagi 3. Lalu rumus I-nya adalah B min A dibagi 8 dikali FA ditambah 3 Fx1 ditambah 3 Fx2 dan ditambah FB. Perhitungan errornya sama seperti metode sebelumnya. Kemudian langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu contoh soal Simpson 3/8 1 bias. Soalnya masih sama, fx-nya x pangkat 3, batasnya 4 dan 0, dan yang membedakan hanya metode penyelesaiannya saja, yang di sini adalah metode Simpson 3/8 1 bias. Lalu penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita harus menghitung SK sama seperti tadi dan ketemu nilainya 64. Lalu menghitung dengan metode Simpson 1 bias. Jadi delta X-nya setelah dihitung adalah 1,333. Lalu langsung saja masuk ke rumus I, yaitu B min A per 8 dikali FA ditambah 2 Fx1 ditambah 3 Fx2 ditambah FB. Lalu langsung saja kita masukkan angkanya dan hasilnya adalah 63,975. Lalu kita hitung errornya. Dan caranya sama, yaitu nilai SK dikurangi nilai perhitungan dibagi nilai SK dikali 100, dan hasil errornya hanya 0,39% saja. Nah, metode ini juga bisa kita selesaikan dengan program. Jadi programnya sudah seperti ini. Fungsinya masih sama, yaitu pattern x kali x kali x karena x pangkat 3. Lalu di sini diberi for i ini, dan nah sini yang menentukan adalah ini. Interval limitnya dibuat 3, lower limitnya 0, upper limitnya adalah 4. Ini sesuai dengan soal tadi, lower limit adalah 0 dan upper limit adalah 4. Nah, lalu langsung saja jika kita simulasikan, hasilnya adalah ini. Kan tadi 3/8 1 bias ya. Kita langsung coba aja. Nah, hasilnya adalah 64. Sama seperti hasil yang di PowerPoint tadi. Nah, oke. Jadi sampai sini penjelasan dari saya, dan semoga bermanfaat. Hai, jadi gimana setelah melihat video dari saya? Apakah Anda lebih paham? Dan harapan saya sih semoga lebih paham dan
mengerti tentang integrasi numerik yang saya jelaskan tadi. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah. Saya sudah membuat video ini semampu saya, dan sampai jumpa lagi.